Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfillah Riki Zensah dengan NIM 2019 101 103 11 444 dengan teman saya yang bernama Arfiansah Nizamianto dengan NIM 2019 101 103 11 501 yang berasal dari kelas Hukum Pidana 3G. Kami di sini akan menjelaskan tentang hubungan antara tindak pidana korupsi dengan pencucian uang, yang mana hal tersebut untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana 3 kami. Sebelum itu, kami akan menjelaskan tentang apa itu tindak pidana korupsi dan apa itu pencucian uang, yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Arfiansah Nizamianto. Baik, di sini saya akan menjelaskan tinjauan singkat tentang tindak pidana korupsi dan tinjauan singkat tentang tindak pidana pencucian uang. Nah, yang pertama, tindak pidana korupsi. Pengertian tindak pidana korupsi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu tindak pidana korupsi yaitu bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup, paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan didenda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Nah, kemudian pasal 3 berbunyi, barang siapa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau dudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana. Nah, ketentuan lain yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yaitu barang siapa melakukan tindak pidana tersebut dalam KUHP yang ditarik sebagai tindak pidana korupsi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, rumusannya diubah dengan tidak mengacu pada pasal-pasal dalam KUHP, tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal KUHP. Kemudian tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, hal tersebut dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, kemudian yang termasuk tindak pidana korupsi. Nah, itu yang pertama ada kerugian uang negara. Nah, contoh kasus kerugian keuangan negara ini yaitu seorang pegawai negeri mengikuti tugas belajar kemudian dan dibiayai oleh pemerintah. Setelah selesai tugas belajar ternyata bekerja di sektor swasta dengan memanfaatkan ijazah hasil belajarnya. Nah, terus yang kemudian contoh kasus yang kedua, seorang mahasiswa yang mengikuti pendidikan kedinasan dibiayai oleh negara, tetapi yang bersangkutan drop out atau DDO ya, dengan alasan tidak jelas dan tidak mengembalikan uang yang dipakai selama pendidikan. Nah, itu contoh kasus kerugian keuangan negara. Nah, kemudian yang termasuk tindak pidana korupsi yang kedua yaitu suap menyuap. Nah, contoh kasus suap menyuap ini yaitu seorang ibu mendatangi salah seorang panitia penerimaan mahasiswa baru di sebuah PTN dan menyampaikan keinginannya agar anaknya bisa diterima menjadi mahasiswa di PTN tersebut. Ibu tersebut menjanjikan suatu imbalan jika anaknya diterima. Nah,
Itu termasuk contoh kasus suap menyuap. Nah, kemudian yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Nah, contoh kasus ini yaitu seorang pejabat dengan kekuasaannya menerbitkan surat pengalihan balik nama barang atas nama sendiri atau orang lain padahal menyalahi prosedur. Nah, itu contoh yang pertama, contoh kasus yang pertama. Kemudian contoh kasus yang kedua, yaitu seorang pejabat yang berwenang menerbitkan surat penghapusan ganti rugi kehilangan mobil dinas di luar jam kerja oleh seorang pegawai, padahal seharusnya yang bersangkutan harus mengganti kehilangan mobil tersebut. Nah, itu contoh kasus penggelapan dalam jabatan. Nah, kemudian pemerasan. Nah, contoh kasus pemerasan ini yaitu sebuah institusi sekolah pemerintah dalam ketentuan tidak boleh menarik uang kepada mahasiswa selain yang sudah tercantum dalam PNPB. Ternyata karena alasan tertentu seperti kegiatan PKL, institusi tersebut mewajibkan mahasiswa untuk membayar kegiatan tersebut. Nah, kemudian contoh kasus yang kedua, seseorang petugas imunisasi menggunakan alat suntik untuk kegiatan imunisasi di posyandu. Nah, petugas tersebut membebankan warga untuk menggantikan biaya alat suntik, padahal alat suntik tersebut sudah dialokasikan anggarannya dari pemerintah. Nah, itu contoh kasus pemerasan ya. Kemudian ada perbuatan curang. Nah, contoh kasus pidana korupsi curang kan, perbuatan curang ini termasuk ada dua ya contoh kasusnya ya. Ada contoh kasus pidana korupsi curang dan ada contoh kasus perilaku korupsi curang. Nah, untuk contoh kasus yang pidana korupsi curang itu yang pertama ada seorang penyedia barang mengirimkan order barangnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak penyediaan barang. Nah, itu contoh kasus yang pertama. Kemudian contoh kasus yang kedua, seorang petugas gizi dengan sengaja memberikan jumlah diet 1.700 KKAL ya kepada pasien. Nah, padahal sebenarnya pasien harus mendapatkan 2.100 KKAL. Nah, itu contoh kasus pidana korupsi curang. Nah, kemudian contoh kasus perilaku korupsi curang. Nah, seorang pasien harus mengantri urutan dalam pemeriksaan dokter. Seharusnya yang bersangkutan urutan ke-50. Ya, misalnya ke-50. Tetapi karena ada keluarga yang bekerja di rumah sakit, ia mendapatkan kemudahan menempati urutan ke-10. Nah, itu jadi kan ada orang dalam lah ya istilahnya kayak gitu. Kemudian yang kedua, contoh kasus yang kedua, seorang mahasiswa membuat laporan kegiatan praktik klinik dengan menggunakan data tidak sebenarnya, hasil manipulasi buatan sendiri. Nah, itu. Kemudian contoh kasus yang ketiga itu ada mahasiswa membuat catatan kecil yang digunakan untuk menyontek pada saat ujian. Nah, itu contoh kasus perilaku korupsi curang. Nah, kemudian ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, contoh kasus dalam benturan kepentingan dalam keadaan ini yaitu panitia lelang barang ingin memutuskan pemenang lelang. Nah, ternyata ada anggota keluarga atasannya yang ikut order. Akhirnya panitia memutuskan keluarga atasan yang dimenangkan karena ada ketekanan atau titipan dari sang atasan. Nah, itu contoh kasus benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, kemudian ada gratifikasi. Nah, gratifikasi ini pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dalam
dengan kewajibannya gitu. Kemudian dasar hukum tindak pidana korupsi. Nah, dasar hukum tindak pidana korupsi ini ada 4. Nah, yang pertama pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian yang kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Nah, kemudian yang ketiga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, kemudian yang keempat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, itu tadi tinjauan singkat tentang tindak pidana korupsi. Nah, kemudian saya sekarang akan menjelaskan tinjauan singkat tentang tindak pidana pencucian uang. Secara istilah, money laundering ya, dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai pencucian uang atau dahulu juga dikenal dengan istilah pemutihan uang. Nah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tidak memberikan definisi pencucian uang secara tegas. Hanya saja dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dijelaskan bahwa pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Nah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 1 berbunyi pencucian uang adalah perbuatan menempatkan atau mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 1 berbunyi pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Nah, kemudian contoh kasus tindak pidana pencucian ini saya ambil dari kasusnya Muhammad Aqil Mukhtar ya. Mungkin beberapa dari kalian sudah mendengar. Nah, contoh kasus Muhammad Aqil Mukhtar ini dia seorang ketua Mahkamah Konstitusi selama periode 2010 sampai dengan 2013. Menerima sebesar lebih dari 57 miliar rupiah yang diduga diperoleh terkait suap penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi tersebut. Nah, sebagian besar penerimaan uang suap tersebut menggunakan rekening perusahaan bernama CV Ratu Samagat yang didirikan tahun 2010. Nah, pemilik dan pengurus perusahaan tersebut tercatat merupakan anak dan istri dari Aqil. Nah, dari Aqil Mukhtar tersebut. Nah, kemudian pendiri perusahaan tersebut patut diduga merupakan upaya untuk mengelabui pendeteksian transaksi keuangan yang mencurigakan oleh industri keuangan, mengingat dengan menggunakan nama perusahaan tersebut dibuat suatu rekening dan pada rekening tersebut digunakan untuk menerima setoran dari pihak ketiga dengan mencantumkan underlying bisnis seperti jual beli sawit dan alat berat seperti itu. Nah, atas transaksi tersebut oleh penyidik sebagian besar berhasil dibuktikan bukan merupakan bukan merupakan transaksi sebenarnya, melainkan transaksi berkaitan dengan perkara penyelesaian sengketa pilkada yang ditangani Aqil Mukhtar tersebut. Nah, baik itu tadi penjelasan tinjauan singkat tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Nah,
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan antara tindak pidana korupsi dengan pencucian uang. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Sehingga tindak pidana korupsi bukan lagi termasuk kejahatan yang biasa, akan tetapi termasuk kejahatan yang luar biasa. Sehingga dalam pemberantasannya pun bukan lagi menggunakan cara yang biasa juga, akan tetapi harus menggunakan cara yang luar biasa. Selain mengambil hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat yang sudah pasti sangat merugikan masyarakat, aparat juga sangat disulitkan dalam hal melacak hasil korupsi tersebut. Sebab seringkali dilakukan pencucian uang oleh para koruptor. Pencucian uang seringkali dilakukan dengan cara memasukkan hasil kejahatannya tersebut ke dalam sistem keuangan. Tindak pidana pencucian uang termasuk bentuk tindak pidana khusus yang memiliki hubungan dengan berbagai macam kejahatan. Tindak pidana pencucian uang dianggap sebagai kejahatan lanjutan, yaitu sebagai upaya pelaku untuk menyamarkan dari hasil suatu kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya, agar dapat menikmati hasil tersebut tanpa terlacak oleh aparat. Termasuk salah satunya yaitu dari hasil korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang peransuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, maka keberadaan undang-undang tersebut jelas terkait dengan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang lainnya yang sejenis, yaitu dengan satu tujuan untuk mempersempit terjadinya tindak pidana korupsi. Karena itu dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dikemukakan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ini berarti bahwa kehadiran undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang adalah sebagai upaya untuk membantu bekerjanya undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal itu sesuai dengan bunyi penjelasan umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, bahwa berbagai peraturan undang-undang yang terkait yang memidana tindak pidana asal antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang yaitu tindak pidana korupsi adalah kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana korupsi. Tindak pidana asal adalah tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya tindak pidana pencucian uang. Di antaranya yaitu tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang. Tindak pidana asal di antaranya korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyeludupan migran di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Disebut sebagai tindak pidana asal sebab hasil berbagai macam tindak pidana dalam pasal 2 ayat 1 tersebut berpotensi untuk dilakukannya tindak pidana pencucian uang. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.